bahan pertemuan minggu pertama bulan September dengan mengambil tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Tema ini atau subtema ini akan digali dengan mengambil sumber kitab suci dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kita ikuti teks ini, Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Akan saya bacakan supaya nanti ketika kita masuk ke dalam materi pembahasan kita bisa ngeh dengan teks ini, ya. Saya bacakan sebentar. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekadar mengantar untuk masuk ke dalam tema ini, teks ini, pandemi COVID-19 itu bisa diibaratkan dengan badai dahsyat yang sedang menerpa dunia. Seluruh warga dunia ibarat sedang berada di dalam perahu yang sama. Harus berjuang bersama supaya bisa bertahan hidup dan tidak tenggelam. Ya. Namun usaha manusia belaka membuat hasilnya tidak seberapa. Tidak sedikit orang yang kemudian menjadi putus asa. Tiadanya harapan untuk bertahan hidup. Kalau mau tahu persis, kita bisa bertanya kepada mereka yang telah mengalami atau pernah mengalami terpapar oleh virus corona. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita masuk ke teks ini. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Ya. Poin pertama kita lihat
mengenai Yesus yang menarik diri dari kerumunan besar. Ya. Agar tak tenggelam dalam kerumunan massa yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ada 5.000 orang yang diberi makan oleh Yesus bersama murid-muridnya. Maka Yesus kemudian melakukan aksi cepat tanggap darurat. Berupa, pertama, Yesus menyuruh para muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Kedua, Yesus menyuruh supaya orang banyak itu segera pulang ke rumah masing-masing. Dan yang ketiga, Yesus sendiri kemudian pergi ke bukit atau ke dataran tinggi yang ada di tepi Danau Galilea. Alasan Yesus pergi ke bukit yaitu karena di sana ada suasana tenang dan hening sehingga dapat membantu dia untuk berdoa kepada Bapaknya seorang diri. Itu yang dikatakan pada bagian awal dari perikop ini, ya. Itu pada ayat 22. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang saleh biasa meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa. Berdoa kepada Allah minimal 2 jam. Ya, minimal. Nah, Yesus sebagai seorang Yahudi, hari itu kiranya lebih dari 2 jam dia menggunakan waktu untuk berdoa kepada Bapaknya seorang diri. Ya, lebih dari 2 jam jika dihitung dari ketika hari sudah malam pada ayat 23 hingga menjelang kira-kira jam 3 malam atau jam 3 dini hari. Anggap saja mulai jam 10 itu sampai jam 12 berarti sudah 2 jam dan sampai menjelang jam 3 itu berarti lebih dari 4 jam. Dia berdoa seorang diri dengan Bapaknya dalam keheningan di atas bukit atau gunung. Ya. Poin yang kedua kita lihat mengenai danau yang ada di Galilea yang sedang bergolak. Arah seberang yang dituju para murid yang disebutkan pada ayat-ayat awal, yaitu ayat 23, yaitu arah ke timur Danau Galilea. Daerah itu sering terjadi taufan atau angin sakal atau badai dan sangat berbahaya. Sangat rawan musibah dan banyak orang terkubur hidup-hidup. Itu daerah arah ke timur dari Galilea ke Genesaret. Para murid malam itu mengalaminya. Mengalami diterpa oleh taufan atau badai yang dahsyat. Maka mereka takut, mereka panik, mereka berjuang keras untuk selamat. Dan mungkin juga mereka putus asa menghadapi badai yang dahsyat, sementara Yesus tidak ada bersama mereka. Ya. Namun Yesus tahu apa yang terjadi atas para muridnya, meskipun Yesus tidak diberitahu oleh para murid. Ya. Tidak ada komunikasi. Maka datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ya. Di sini penginjil menampilkan sosok Yesus sebagai seorang yang punya kuasa atas alam.
Dia tidak takut akan keganasan alam yang berjalan di atas air, seperti berjalan di atas tanah yang keras, tak tergoyahkan oleh angin yang keras. Yesus datang sebagai Tuhan dan bukan sebagai hantu seperti yang diduga oleh para murid. Karena hantu itu bikin takut orang, sedangkan Tuhan itu bikin orang menjadi tenang. Maka Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari kita renungkan teks ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam perikop ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, Yesus tidak menghardik angin dan danau supaya tenang, tidak. Tapi dia justru berusaha untuk membuat hati para murid itu tenang. Jadi yang ditangani dulu adalah hati murid-muridnya, bukan alam. Maka kata tenanglah itu bisa mengandung arti bersemangatlah. Jadi maksud Yesus untuk membangkitkan semangat para murid yang saat itu sedang down, yang sedang putus asa setelah berjuang di tengah malam dan dalam bahaya sangat besar, sementara Yesus tidak mendampingi mereka secara langsung. Kata tenanglah aku ini, kata aku ini menegaskan aspek keilahian Yesus, dan kata ini juga sekaligus membuyarkan konsep hantu yang sempat ada dalam diri para murid. Kan mereka sebelumnya berkata, itu hantu. Maka kata Yesus, aku ini, itu membuyarkan konsep yang ada dalam diri para rasul. Maka Petrus kemudian menyapanya, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Yesus menyebut Tuhan. Petrus menyebut Yesus Tuhan. Sisi keilahian Yesus ditangkap oleh Petrus saat itu. Maka pada bagian akhir dari perikop, para murid berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Endingnya bagus, luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus ditangkap oleh para rasul. Bahwa yang datang itu bukan hantu, tetapi Tuhan yang adalah juga anak Allah. Dini hari itu para murid mampu menangkap dan mengenali pribadi Yesus lebih dalam. Bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah anak Allah. Jadi ternyata yang datang malam-malam itu bukan hantu. Seperti yang tadi saya katakan, inilah happy ending dari peristiwa dramatis di Danau Galilea. Lalu kata jangan takut juga merupakan ungkapan pemberi semangat dari Yesus sang sahabat. Seperti yang dilakukan misalnya malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam Injil Matius bab 1 ayat 10. Jangan takut, hai Yusuf, anak Daud, sebab anak yang ada dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus, dan seterusnya. Juga para perempuan yang ada di makam Yesus yang kosong itu, ketika Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka, Yesus berkata, jangan takut, pergilah kepada saudara-saudaraku dan supaya mereka mendahului pergi ke Galilea. Jangan takut adalah ungkapan lain dari ungkapan memberi semangat. Ketika Petrus
berkata kepada Yesus, Tuhan, jika engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Ya. Maka Yesus berkata, datanglah. Ya. Yesus mengundang Petrus untuk datang kepadanya ketika dia berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya. Mengapa Petrus tidak mengundang Yesus untuk masuk ke dalam perahu? Apakah Petrus mengharapkan Yesus berbagi kemampuan ajaibnya, yakni berjalan di atas air? Ini pertanyaan perlu diperdalam. Ya. Petrus pun datang kepadanya, karena undangan Yesus tadi, datanglah. Sementara tiupan angin atau gejol alam dibiarkannya tetap berlangsung. Apa maksudnya? Tiupan angin dibiarkannya tetap berlangsung. Ya. Saya mencoba menangkapnya demikian, bahwa Yesus sedang melatih para muridnya untuk tetap tenang dalam situasi yang mengancam nyawa mereka. Sementara itu, Petrus ingin bersama Yesus merasa aman dan tenang di tengah danau yang ganas. Maka dia mau mendekati Yesus. Mari kita lihat poin lain seruan dari Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Ya. Keinginan Petrus ternyata tidak tercapai. Ia sudah berjalan di atas air, namun mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus teriak, ya, karena memang danau yang luas, kalau mau omong ya harus keras, teriak ya teriak, ya. Itu Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Tiupan angin membuat Petrus takut. Dan keraguan-raguan menguasai dirinya. Sehingga segera minta tolong kepada Tuhan. Ya. Teriakan Petrus, saudara-saudari, adalah ungkapan iman dan harapan akan pertolongan Tuhan di saat nyawa terancam. Di saat keselamatannya terancam. Ya, ungkapan iman. Bagaimana respons Yesus? Dia mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Perjalanan Petrus di atas air penuh risiko. Namun, berkat uluran tangan Yesus, dia berhasil diselamatkan. Ya. Yesus datang untuk menyelamatkan bukan saja Petrus, tetapi juga orang-orang yang ada di perahu itu. Maka Yesus kemudian masuk ke perahu itu bersama dengan Petrus. Apa yang terjadi? Angin pun redalah. Ya. Itu yang terjadi, ya. Jadi angin tidak dihalau tetapi reda dengan sendirinya ketika Yesus masuk ke dalam perahu itu dan melanjutkan perjalanan, ya. Itu kurang lebih Bapak Ibu Saudara-saudari beberapa poin penting yang perlu kita perdalam pada waktu pertemuan bersama umat di lingkungan. Kita akan mencoba menemukan beberapa pesan teks. Ya. Hidup tidak selalu dihadapkan pada situasi aman, tenang, dan menyenangkan, seperti yang kita atau orang harapkan. Ya. Gejolak dan aneka peristiwa bisa terjadi secara tiba-tiba, secara mendadak. Pandemi COVID-19 adalah fakta yang sedang kita hadapi. Bukan hanya semalaman kita berjuang,
Tetapi sudah 1,5 tahun kita berjuang untuk bisa bertahan hidup dan sehat di masa pandemi. Seperti Petrus, kita sedang berjalan di atas air dengan penuh risiko terpapar virus corona. Ya. Maka belajar dari Petrus, memiliki iman yang hidup sekecil apapun akan menopang kita untuk tidak putus asa, bisa bertahan hidup dan berharap bisa melewati krisis dan pandemi COVID-19 ini berkat uluran tangan Tuhan Sang Sahabat yang sejati. Namun di atas segalanya, Bapak Ibu Saudara-saudari, diperlukan apa yang disebut kerendahan hati. Tidak malu untuk berdoa, untuk berteriak, minta tolong. Kalau pada kenyataannya kita tidak bisa menolong diri sendiri. Apalagi menolong orang lain dalam menghadapi persoalan. Tuhanlah penolong kita dalam segala situasi dan peristiwa hidup yang terjadi setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Ya. Maka seperti orang-orang yang beriman, hendaknya kita berani berdoa dan berseru, Tuhan, jadilah penolongku. Seperti pemazmur dalam Mazmur 30. Tuhan adalah penolongku. Dalam surat Ibrani bab 13 ayat 6. Santa Teresa dari Avila juga katakan, Tuhan, tolonglah saya. Dia katakan itu dalam buku autobiografinya, ya. Dia berseru kepada Tuhan sebagai penolong dengan berkata, Tuhan, tolonglah saya. Dia juga berkata begini, saya benar-benar takut karena saya sadar betapa sedikit yang dapat kulakukan dengan kekuatan sendiri. Ya. Jadi perlu bekerja sama dengan Tuhan supaya tidak takut untuk melakukan banyak hal bersama Yesus Sang Sahabat sejati. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini pertemuan yang pertama, ya, minggu pertama bulan September.